Baiklah saudara dan saudari, berjumpa kembali bersama dengan Watitir. Kita santai dalam iman bersama Watitir di podcast Watitir ini. Oke, kali ini kita lanjut. Video sebelumnya kita membahas tentang kekuatan doa secara umum. Kekuatan doa secara umum itu adalah kemampuan doa itu untuk mempengaruhi dan mengubah situasi dan keadaan hidup kita, baik secara fisikal juga baik secara spiritual ataupun rohani. Nah, menurut ajaran iman kita Katolik, doa juga memiliki kekuatan, dan kekuatan doa itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sedang berdoa untuk mengubah keadaan dan juga untuk mendapatkan berkat ataupun rahmat dari Tuhan melalui doa-doa kita itu. Nah, jadi kita melihat sedikit perbedaan dari definisi ini. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video ini. Kekuatan doa menurut iman kita Katolik. Berikut dijelaskan secara singkat tentang kekuatan doa menurut Gereja Katolik. Kekuatan doa adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman untuk mengubah keadaan dan memperoleh berkat dari Allah melalui doa. Dalam ajaran Gereja Katolik, kekuatan doa berasal dari kuasa Allah dan iman orang yang berdoa. Doa adalah bentuk komunikasi antara manusia dan Allah. Ketika seseorang berdoa, ia menyampaikan permintaan atau ucapan syukur kepada Allah, dan pada saat yang sama, mendekatkan dirinya pada Allah. Melalui doa, seseorang dapat memperoleh kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam Gereja Katolik, doa merupakan bagian penting dari kehidupan spiritual. Doa dipraktikkan dalam berbagai bentuk, seperti doa liturgi, doa pribadi, doa keluarga, dan doa bersama dalam kelompok atau komunitas. Melalui doa, umat Katolik dapat memperkuat hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama. Kekuatan doa dalam Gereja Katolik juga terkait dengan persekutuan orang beriman dalam komunitas gereja. Doa bersama dalam gereja atau kelompok doa dapat memberikan kekuatan tambahan karena orang-orang yang berdoa bersama saling mendukung dan saling memperkuat iman mereka. Selain itu, Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa kekuatan doa dapat membawa keberkahan dan penyembuhan bagi orang yang memerlukan, baik secara fisik maupun spiritual. Doa juga dapat membantu seseorang untuk meraih pengampunan dari Tuhan dan memulai hidup yang baru. Kesimpulannya, kekuatan doa dalam ajaran Gereja Katolik berasal dari kuasa Allah dan iman orang yang berdoa. Doa adalah bentuk komunikasi antara manusia dan Allah yang memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama. Kekuatan doa dapat membawa keberkahan dan penyembuhan bagi orang yang memerlukan, serta membantu seseorang untuk meraih pengampunan dari Tuhan dan memulai hidup yang baru. Kita menemukan perbedaan di sana, bahwa kekuatan doa menurut iman kita itu adalah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sedang berdoa. Pastilah yang kita berdoa itu adalah orang yang beriman, orang yang percaya, untuk mengubah keadaan. Nah, untuk mengubah keadaan itu artinya dalam doa kita itu, apa yang kita mohon itu berarti tidak secara bulat-bulat diberikan dan terjadi secara on the spot, begitu kan? Apa yang kita mau bulat-bulat begitu kita dapat. Bukan begitu, oke? Karena ada proses. Karena dalam doa ini menyangkut beberapa perkara yang perlu kita hayati dan perlu kita laksanakan. Yang pertama, doa itu adalah komunikasi. Maka dalam komunikasi itu kita membangun relasi dengan Tuhan, kita membawa diri kepada Tuhan, kita mau menyatukan diri kita dengan Tuhan, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Seperti dalam Matius bab 9, ya, sekitar ayat ke-20 dan selanjutnya, di mana seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, dia pun berkata di dalam dirinya, asalkan saya menjamah jubah Yesus, dia bilang. Jadi di sini kita belajar tentang sesuatu yang sangat penting di dalam berdoa, yaitu kita membawa diri kita mendekatkan, kita bawa diri kita untuk dekat kepada Tuhan. Karena bila kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kuasa itu, kita akan mendapat sinaran dari kekuatan dari Tuhan itu.
bukan berarti dari jarak jauh tidak terjadi. Tetapi inilah dia punya salah satu prinsip yang perlu kita buat, perlu kita lakukan ketika berdoa, yaitu kita membawa diri kita untuk datang kepada Tuhan. Karena ketika kita berada di dekat Tuhan, maka di sanalah kekuatan doa itu terjadi. Seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Dia karena sudah membawa dirinya untuk pergi dekat kepada Yesus, bahkan untuk menyentuh hujung dari jubahnya saja, maka kekuatan Yesus sudah mengalir. Apatah lagi kalau kita itu duduk diam dekat dengan Tuhan kita ketika kita berdoa. Dan ketika kita berdoa itu dengan hati yang dengan penghayatan yang dalam, dengan penuh ketersediaan seperti seorang anak, maka kita akan merasakan pelukan dari Tuhan kepada kita. Sebab itu kalau menjamah jubah saja sudah sembuh, apalagi kalau karena pelukan. Sebab itu dalam Katekismus Gereja Katolik mengatakan doa itu adalah pengangkatan jiwa. Bahasa lain yang menjelaskan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Dia meskipun dalam keadaan yang dia itu tertekan, sebab orang-orang mengatakan bahwa dia itu jijik, dia itu pasti karena tulah, dia itu pasti karena sudah melakukan dosa yang besar, sebab tidak pandai sembuh-sembuh 12 tahun dia bilang. Jadi si perempuan itu dia melepaskan dirinya dari bebanan itu, sehingga dia mampu mengangkat dirinya, membawa dirinya dan datang kepada Tuhan. Sehingga dia pun memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Demikian juga kita di dalam doa. Sebab itulah dalam doa kita perlu melepaskan diri kita dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu kita, yang menjadikan kita merasa berat sehingga kita tidak mampu membuat diri kita. Kadang-kadang kita itu mampu berdoa ataupun berdoa secara secara rawak saja ataupun secara kemampuan manusiawi kita, kedagingan kita, sehingga diri kita yang penuh dengan masalah, penuh dengan stres, penuh dengan tekanan, penuh dengan macam-macam begitu kan, kita berdoa, mengungkapkan doa-doa kita, tetapi kita tidak dapat membawa diri kita untuk dekat kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kita tidak lebih dahulu melepaskan diri kita dari beban-beban yang mengikat diri kita. Di sanalah kita mau memahami pengertian doa itu sebagai pengangkatan jiwa ke hadirat Tuhan. Begitu. Jadi supaya kita dapat mengangkat diri kita untuk dekat dengan Tuhan, maka kita perlu melepaskan semua ikatan-ikatan yang menjadikan kita susah untuk membawa diri ataupun mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan berarti kita mau merendahkan diri, merendahkan hati, dan kita mengakui diri kita ini bukan siapa-siapa, dan kita melepaskan keegoan diri kita, kita melepaskan kepemilikan kita melepaskan segala sesuatu, dan kita hanya membawa kita punya iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh doa akan mengubah segala sesuatu di dalam diri kita, karena setiap doa yang tepat, doa yang benar, itu pasti memiliki kuasanya dan pasti memiliki kekuatannya. Jadi saudara dan saudari, banyak lagi yang ingin saya katakan ini, tapi nanti terlampau panjang. Oke, tapi tidak apa, kita beberapa hal lagi, yaitu kita perlu sadar juga bahwa doa itu adalah keperluan spiritual kita, yang sangat kita perlukan dalam perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita. Kekuatan doa itu semakin kita rasakan ketika kita sentiasa ingin membangun kesatuan kita dengan Tuhan, kesatuan kita dengan community kita ataupun secara umum dengan gereja, dan kesatuan kita dengan orang-orang yang di mana tempat kita hidup. Ada kesatuan dalam community, begitu. Oke, karena doa itu selalu menuntut kita untuk bersatu kepada Tuhan. Kalau kita berdoa tetapi kita terpisah dari Tuhan, maka doa itu kurang efektif.
Tetapi kalau kita berdoa dengan bersatu dengan Tuhan seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, kalau dia tidak pergi datang kepada Yesus, maka dia tidak akan memperoleh kesembuhan. Tetapi oleh karena dia inisiatifnya sendiri pergi datang dekat dengan Tuhan, maka dia memperoleh kesembuhan. Karena itu ketika kita berdoa, kalau kita mau doa-doa itu sungguh memiliki kekuatan, yaitu mengubah dan mempengaruhi diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, kita perlu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Maka sebelum kita berdoa, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan terlebih dahulu, dan setelah sesudah dekat baru kita ungkapkan doa-doa kita. Terkadang kita ini sembarang ataupun kadang-kadang kalang kabut berdoakan tuh tiba tanda salib saja terus tiba-tiba sembahyang bro. Nah, itu kita masih agak jauh dari Tuhan, begitu kan? Jadi kita bayangkan saja kalau kita jauh, maka komunikasi itu tidak efektif kan? Oke? Tetapi kalau kita dekat, maka komunikasi itu efektif. Kita bukan membatasi cara kerja Tuhan, tetapi itulah prinsip di dalam doa. Ada unsur inisiatif, ada unsur kerjasama, ada unsur kesatuan, dan juga yang paling penting situasi dan keadaan hati kita di mana sentiasa terbuka dan memiliki kerendahan hati. Oke, baiklah saudara dan saudari, bagaimana menurut Anda? Boleh kongsikan di ruangan komen. Dan itu saja untuk kali ini, kita berjumpa next video.